Anies Baswedan satu-satunya capres yang sudah punya tiket untuk maju di Pilpres 2024. Sementara seiring dengan progres baik Anies dan Koalisi Perubahan, PDIP dan Gerindra terus melancarkan serangan. Dua partai ini terus secara masif menyerang Anies dan Koalisi Perubahan. Dari tidak mau berkoalisi dengan partai koalisi pengusung Anies, mengungkit utang piutang dan jasa saat Pilgub DKI Jakarta. Melihat sikap politis yang arogan dan tak beradab mengungkap hal yang sifatnya aib dan privasi orang, Koalisi Perubahan pun pasang badan, berikan sindiran keras. Progres positif Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan terus membuat lawan politik kepanasan. Bahkan tidak ada henti-hentinya untuk menyudutkan Anies sebagai capres dan partai Koalisi Perubahan. PDIP melalui sekjennya Hasto Kristianto setelah sebelumnya dengan vulgar menyatakan PDIP tutup pintu untuk berkoalisi dengan partai koalisi yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Tidak selang lama, yang terbaru, Hasto menyindir safari politik Anies Baswedan ke beberapa daerah di seluruh Indonesia yang berangkat sendirian, lantas menyindir soal utang Anies Baswedan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Partai Gerindra. Partai besutan Prabowo Subianto ini menyindir terkait capres yang loncat ke sana kemari demi untuk mendapatkan jabatan. Hal ini diungkapkan oleh anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade. Dia menyatakan berbeda dengan baca pres yang diusungnya yaitu Prabowo Subianto, bukan pemain impor yang pindah-pindah partai, tetapi teguh dalam garis perjuangan. Terkait hal tersebut, Sekretaris Jenderal DPP PKS Abu Bakar Al-Habsyi menanggapi santai apabila Sekjen PDIP Hasto Kristianto untuk menutup diri dengan Koalisi Perubahan yang mendukung pencalonan Anies Baswedan sebagai capres. Oke, selamat tinggal, kata Abu Bakar saat ditemui di kantor DPP PKS Jakarta, Kamis 23 Februari. Abu membiarkan Hasto untuk menikmati pernyataan tersebut. Ia berharap rakyat Indonesia bisa memilih PKS pada pemilu 2024 mendatang. Hal itu disampaikan menanggapi pernyataan Hasto Kristianto sebelumnya yang menegaskan PDIP tidak mungkin bergabung dengan koalisi yang mengusung sosok antitesa Presiden Joko Widodo. Dia kecewa karena Anies tidak banyak melanjutkan program Presiden Joko Widodo di DKI Jakarta. Menurutnya, PDIP akan bekerja sama atau berkoalisi dengan partai lain dalam menghadapi Pilpres 2024. Hasto juga menegaskan, capres PDIP dalam koalisi nantinya akan berasal dari kader internal partai. Menurut dia, hal itu telah ditegaskan Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menuding Sekjen PDIP Hasto Kristianto telah merendahkan martabat capres Anies Baswedan karena menyinggung utang bakal calon presiden yang diusungnya itu. Ia mengatakan, ini kan sudah sangat privat, sehingga pernyataan ini bagi saya sangat merendahkan martabat seorang Anies Baswedan oleh Hasto, kata Ahmad Ali saat dikonfirmasi pada Jumat 24 Februari 2023. Menurutnya, tidak selayaknya seorang elit politik partai besar yang selalu bicara moralitas dan Pancasilais menyatakan pernyataan seperti itu. Terlebih, kata Ahmad Ali, seorang Anies Baswedan tidak pernah berhutang kepada Hasto. Pak Anies sendiri gak pernah berhutang kepada PDIP maupun kepada Pak Hasto. Sehingga tuduhan-tuduhan ini, tuduhan yang sangat merendahkan martabat Pak Anies menurut saya, tegasnya. Dia pun memastikan dalam perjalanan Anies nanti menuju Pilpres 2024 tidak akan penandatanganan utang seperti Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Sebab Ahmad Ali meyakini masih banyak orang yang mau gotong royong membantu biaya kampanye Anies Baswedan.
Sementara sikap tegas Partai Demokrat yang diwakili oleh Wasekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaun, menilai koalisi perubahan jauh lebih maju dibandingkan koalisi lain. Dia lantas merasa iba dengan koalisi di luar koalisi perubahan yang belum mendeklarasikan mana capresnya. Progres, pasti progresnya ke sana. Kan kasihan juga koalisi yang lain. Nama capresnya belum ada, ujar Jansen di kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 22 Februari. Kalau kita ini kan sudah apa ya, jauh lebih majulah dari koalisi lain. Jadi kalau deklarasi bersama pasti, tinggal kita cari waktunya, sambungnya. Jansen mengatakan koalisinya meyakini apa yang dilakukan, termasuk soal pencapresan Anies Baswedan. Hal itu, lanjut Jansen, tidak seperti koalisi lainnya yang masih belum menentukan sosok capresnya. Kalau kita maju terus, makanya kita kan sudah mencapreskan Mas Anies kan. Mungkin kalau embrio koalisi yang lain, ya masih lihat-lihat, kan gitu. Kalau kita, apa yang kita yakini itu, yang kita lakukan, ungkap Jansen. Jansen menuturkan bahwa ada banyak hal yang perlu dibahas oleh koalisi perubahan sebelum deklarasi, termasuk soal pertimbangan deklarasi cawapres. Dia kemudian mendorong 3 koalisi lainnya untuk juga segera mendeklarasikan capresnya. Sementara PKS, Nasdem dan Demokrat belakangan ini telah menjalin komunikasi untuk membentuk koalisi yang dinamakan Koalisi Perubahan untuk mengusung Anies Baswedan maju sebagai Capres 2024. Sementara PDIP belakangan ini belum memutuskan untuk menjalin koalisi dengan partai manapun. Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengaku partainya tidak khawatir dengan adanya sejumlah pihak sudah melakukan manuver terkait dengan pencapresan untuk Pilpres 2024. Bagi PDIP, calon presiden nanti tidak akan bergerak sendiri. Hasto mengatakan, PDIP calon ini kan tidak berdiri sendiri, bergerak kemana-kemana, kata Hasto di sekolah partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis 23 Februari. Lebih lanjut, pria kelahiran Yogyakarta ini lantas menyinggung jika ada pihak yang bergerak sendiri dalam urusan pencapresan. Menurut Hasto, jika capres bergerak tidak berdasarkan kolektif, hanya akan menimbulkan banyak utang. Jadi pergerakannya kolektif, bukan orang per orang. Kali orang per orang sendiri yang bergerak, nanti dia akan banyak utang, ujarnya. Hasto menegaskan, terkait urusan pencapresan dari PDIP, ada momentumnya tersendiri. Terlebih akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Di sisi lain, hal yang sama juga dilakukan oleh Partai Gerindra, menyindir terkait capres yang loncat ke sana kemari demi untuk mendapatkan jabatan. Hal ini diungkapkan oleh anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade.